Bab 1461. Sakit hati. Bisakah kamu lebih serius? Apa ini benar-benar saatnya untuk itu? Sambil menyeka air matanya, Anning berkata, cepat, pegang pinggangku. Aku akan menurunkanmu nanti. Meskipun aku belum pernah menyentuhmu di tempat lain, pinggangmu terasa istimewa, perasaan ini. Rasakan, rasakan, rasakan sebanyak yang kau mau. Kesal, Anning membantu Lin Yi berdiri dan membantunya keluar dari kereta gantung. Dalam 30 menit setelah kecelakaan, tim di area pemandangan juga memberikan tanggapan yang sesuai. Mereka membubarkan sementara para wisatawan dan tidak membiarkan masalah ini meluas lebih jauh. Di sisi lain, Anning dan Li Sijin menangis terseduh-seduh melihat kondisi Lin Yi yang menyedihkan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Lin Yi tetap tenang. Ia menginstruksikan mereka berdua selangkah demi selangkah untuk meminimalkan kerusakan. Segera setelah itu, polisi dan dokter tiba. Mereka semakin mengendalikan tempat kejadian perkara dan sepenuhnya memadamkan api. Kemudian, mereka bertiga masuk ke dalam ambulans dan menuju ke Bingcheng. Sabarlah, sekarang bersihkan lukamu dan lakukan pemeriksaan pendahuluan. Kalau begitu aku akan melaporkan semuanya ke rumah sakit. Petik 2. Jaringan otot terasa terbakar dan saya tidak bisa merasakan bahu kanan saya sekarang. Seharusnya itu ruptur tendon. Anda bisa melaporkannya. Dokter di ambulans tercengang. Kau bahkan tahu itu. Saya dulunya adalah kepala kardiologi di rumah sakit Huasan, kata Lin Yi. Cederanya agak sulit dijangkau. Kalau tidak, saya akan mengoperasinya sendiri. Anda seorang direktur di rumah sakit Huasan. Para dokter di ambulans semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan menerima seorang ahli medis. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Bantu aku membersihkan lukaku dulu. Kalau tidak, nanti infeksi. Oke. Kita urus sekarang. Karena Lin Yi memiliki status sosial tertentu, dokter di ambulans sangat berhati-hati saat merawat lukanya, takut Lin Yi akan menganggapnya tidak profesional. Tuan Lin, bagaimana kabarmu sekarang? Orang yang berbicara adalah seorang polisi yang menemani Lin Yi. Setelah mengambil pernyataan polisi, ia mengikuti Lin Yi. Karena ini adalah kasus penembakan, kasusnya bukan masalah kecil. Dia tidak berani gegabah. Kawan, jangan tanya soal ini dulu. Biar aku yang urus sendiri. Kau akan menanganinya sendiri. Ekspresi polisi itu berubah. Kau tahu betapa seriusnya ini. Ini penembakan. Dan aku sekarang curiga dengan identitasmu, jadi kau harus diselidiki. Namun, mengingat status Anda saat ini, Anda dapat memilih untuk menunda penyelidikan, tetapi Anda tidak bisa pergi begitu saja. Apa yang perlu diragukan tentang identitas saya? Orang baik dan normal mana yang tiba-tiba ditembak, kata polisi itu. Aku tidak peduli apa yang dulu kau lakukan, tapi identitasmu saat ini sangat mencurigakan. Karena itu, aku harap kau bisa menerima penyelidikan kami. Jika kau tidak kooperatif, kami akan menggunakan kekerasan setelah lukamu pulih. Pak polisi, tenanglah. Itu hanya emosinya saja. Dia tidak punya niat jahat, jelas Anning. Dia punya perusahaan. Latar belakangnya bersih. Dia tidak akan melakukan hal ilegal. Anning tahu betul mengapa polisi menunjukkan sikap agresif seperti itu. Meskipun ia terluka, sifat cederanya unik, jadi wajar saja jika cara menangani kasusnya pun berbeda. Kalau itu luka tusuk, mungkin tidak jadi masalah, dan polisi tidak akan bersikap seperti itu. Namun, Lin Yi tertembak. Hal ini membuat kasusnya jauh lebih serius. Jika itu bos biasa, dia tidak akan pernah terlibat dalam insiden seperti itu. Wajar saja jika polisi curiga pada Lin Yi. Baiklah, Anda tidak perlu menjelaskannya, kata polisi itu. Kami punya cara sendiri dalam menangani kasus. Jangan coba-coba ikut campur. Tetapi, tidak ada tapi. Lin Yi berbalik dan berkata pada Anning. Ada saku di bagian dalam bajuku. Bantu aku mengeluarkan isinya. Anning tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saat barang itu dikeluarkan, semua orang yang hadir tercengang. Ini, kartu identitas perwira militer. Anning dan Li Sijin menatapnya dengan mata indah mereka. Tak seorang pun menyangka hal seperti ini ada di saku Lin Yi. Polisi dan dokter di dalam mobil juga ketakutan. Tidak apa-apa jika dia hanya seorang dokter, tetapi dia juga seorang anggota militer. Tunjukkan ini padanya. Oh. Anning mengangguk secara mekanis dan menyerahkan tanda pengenal militer kepada polisi. Yang terakhir dengan hati-hati membuka kartu identitasnya. Polisi itu menelan ludah dan segera memberi hormat. Salam, Tuan. Tidak apa-apa, tidak perlu berlebihan, kata Lin Yi. Masalah ini lebih rumit dari yang kau kira.
Kau hanya perlu mengurus prosedur lanjutannya. Aku akan menangani sendiri para pelakunya. Baik, Tuan. Sikap polisi terhadap Lin Yi berubah 180 derajat. An Ning dan Li Sijin sama-sama memandang Lin Yi, merasa dia adalah misteri gila. Jangan melotot. Itu cuma kartu identitas militer. Bukan masalah besar. Aku hanya ingin tahu berapa banyak lagi identitas yang kau sembunyikan. Lin Yi berhenti sejenak, selain itu, sepertinya tidak ada yang lain. Kring kring kring. Tepat saat An Ning hendak berbicara, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Liang Ruoxu. Bagaimana lukanya? Apa kata dokter? Apakah serius? Mendengar suara energi Liang Ruoxu, Lin Yi tertegun. Bagaimana kamu tahu sesuatu telah terjadi padaku? Direktur Chen menelepon saya. Lin Yi melirik An Ning dan mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Xi adalah kepala mereka di Bingcheng. Setelah kejadian itu, An Ning pasti akan segera menghubungi Chen Xi dan melaporkan masalah tersebut. Tentu saja, Chen Xi akan menghubungi atasannya, dan atasannya kemudian akan menyampaikan berita itu kepada Liang Ruoxu. Aku baik-baik saja. Aku akan bertahan. Lin Yi berkata, hubungi orang-orang dari Biro Pengawasan Internet. Pastikan informasi yang relevan tidak muncul di Internet. Biro Pengawasan Internet. Isi panggilan Lin Yi membuat orang-orang di ambulans menggigil. Begitu dia pulih, dia mengatur agar Biro Pengawasan Internet bertindak. Seberapa kuatkah dia? Mungkinkah dia seorang menteri dari zaman dahulu? Saya sudah membuat pengaturan, kata Liang Ruoxu. Aku akan segera ke bandara. Brigade Garda Pusat juga akan ada di sana. Aku akan tiba di Bingcheng sebelum malam tiba. Tidak, jangan datang. Lin Yi langsung menolak. Masalah ini belum selesai. Aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mengejar masalah sebesar itu? Jika kamu datang sekarang, kamu akan membuat musuh waspada. Lin Yi tersenyum dan menghiburnya. Bersikaplah baik dan tunggu aku kembali dalam beberapa hari. Memberitahu musuh. Liang Ruoxu bertanya dengan ragu, apakah kamu tahu siapa pelakunya? Aku sudah menebaknya, jadi jangan datang dulu. Kalau tidak, rencanaku akan berantakan. Aku memberimu waktu 3 hari, jika kamu tidak bisa menangani masalah ini saat itu, aku akan datang sendiri. Bab 1462. Bukti hanya untuk rakyat biasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan cemas. Hati Lin Yi menghangat. Aku di ambulans sekarang. Aku akan meneleponmu setelah ini selesai. Tunggu aku datang. Jangan terburu-buru. Ini bukan masalah besar. Biar ku katakan, ini terakhir kalinya. Setelah kau kembali, tetaplah di Zonghai dan jangan berkeliaran lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Setelah menghibur Liang Ruoxu, Lin Yi menutup telepon. Bukankah dia yang terluka? Kenapa dia menghiburnya? Kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Liu Hong. Meskipun mereka berdua menjaga sikap bahagia, si gendut konyol ini tampaknya menjadi marah. Dia terus mengumpat di telepon, merasa seperti akan meledak karena marah. Lin Yi, yang merasa tak berdaya, hanya bisa menghibur Liu Hong sekali lagi, menyuruhnya untuk tidak membuat keributan dan melakukan yang terbaik untuk menekan masalah ini. Pertama, ia takut membuat musuh waspada, dan kedua, ia takut masalah ini akan menyebar. Bahkan Liang Ruoxu tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, apalagi Ji Qingyan. Setelah dia tenang, ambulans tiba di rumah sakit afiliasi kedua Bingcheng sesuai instruksi Lin Yi. Lin Yi lebih akrab dengan masyarakat di sini dibandingkan dengan rumah sakit afiliasi pertama, yang memiliki tingkat keahlian medis serupa. Direktur Lin, tunggu sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit, kata dokter di dalam mobil. Lin Yi mengangguk dan menatap semua orang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian, kata Lin Yi. Siapapun yang bertanya tentang saya di masa mendatang, beritahu mereka bahwa cedera saya sangat serius. Jangan katakan apapun tentang identitas saya atau ungkapkan informasi lainnya. Ini perintah. Para pria di dalam ambulans menegang. Oke. Hubungi Zhang Dayong dari rumah sakit afiliasi kedua dan minta dia menemui saya di unit gawat darurat. Baiklah, saya akan menghubungi mereka sekarang. Tidak seorang pun tahu mengapa Lin Yi melakukan ini, tetapi dengan statusnya, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Ketika ambulans tiba di unit gawat darurat, Zhang Dayong, 2 direktur rumah sakit lainnya, dan lebih dari 10 dokter berdiri di pintu masuk, menunggu Lin Yi masuk. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi berbaring di tandu dan dikirim ke ruang perawatan darurat. 3 direktur rumah sakit, kepala bedah, dan kepala perawat mendatanginya untuk merawat lukanya. Direktur Lin, saya baru saja memeriksa. Meskipun lukanya sangat besar, cederanya tidak serius. Jangan khawatir,
tidak akan ada efek samping, kata Sun Botao, kepala ahli bedah. Aku tahu itu. Lin Yi menggertakkan giginya. Tapi ada sesuatu yang ingin aku ingatkan padamu. Direktur Lin, silakan saja, kata Zhang Dayong. Meskipun cederanya tidak serius, jangan beritahu siapapun. Beritahu publik bahwa cederanya serius dan ada kemungkinan lenganku perlu diamputasi. Zhang Dayong dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukan prosedur yang semestinya. Kamu tidak perlu bertanya alasannya. Lakukan saja apa yang kukatakan, kata Lin Yi serius. Dan kau harus melakukan apa yang kukatakan. Jika ada yang membocorkan informasi, akan ada konsekuensi hukum. Orang-orang di ruangan itu menegang. Oke. Mereka tidak butuh waktu lama untuk mengobati lukanya, lebih dari 1 jam. Meski begitu, Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia tetap di kamar selama 1 jam lagi. Zhang Dayong bahkan dengan penuh perhatian memanggil 2 perawat untuk merawat Lin Yi. Mereka menyiapkan buah-buahan dan minuman, dan merawatnya dengan baik. Setelah menunggu di ruang perawatan, Lin Yi diatur untuk tinggal di kamar tunggal dengan semua jenis peralatan pemantauan. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira mereka memiliki penyakit terminal. Kak Lin, kamu mau makan apa? Aku akan beli sekarang, kata Li Sijin sambil menyeka air matanya. Begitu pula An Ning. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Bisakah kau berhenti menangis? Aku belum mati. Kenapa kalian berdua bertingkah seperti sedang menghadiri pemakaman? Li Sijin menangis semakin keras. Dokter bilang kondisimu kurang baik. Lenganmu mungkin harus diamputasi. Orang ini terlalu serius dalam bertindak dan menipu orang-orang Lin Yi sendiri. Bukankah dokter bilang itu hanya kemungkinan? Bukan masalah besar, kata Lin Yi. Kebetulan, aku agak lapar. Kalian berdua harus pergi membelikanku sesuatu untuk dimakan. Ini sudah lewat jam 10 malam. Kakak Lin, kamu mau makan apa? Aku akan belikan untukmu. Hotpot pedas dan barbecue. Dan 2 botol bir Daksue Hua. Kamu masih mikirin minum di saat kayak gini. Nggak mau sembuh. An Ning meletakkan tangannya di pinggang dan memelototinya. Ambilkan saja yang ringan, tidak perlu langsung menyiapkan makanan berat. Lupakan saja, kamu di sini saja dan awasi, aku akan pergi. Dengan itu, An Ning mengambil tasnya dan bersiap membeli makan malam untuk Lin Yi. Saat dia memperhatikan An Ning yang energi, Lin Yi merasa seperti sedang menatap bayangan Liang Ruoxu. Hanya saja dia tidak memiliki tekad seperti Liang Ruoxu. Si Jin, kamu juga harus kembali, kata Lin Yi. Masih ada pekerjaan untukmu di institut. Tidak ada lagi yang perlu kamu perhatikan di sini. Kembalilah dan istirahatlah. Aku tidak ingin pergi. Li Sijin menyeka air matanya dan berkata dengan keras kepala, aku ingin tinggal di sini bersamamu. Aku tahu maksudmu, tapi memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jangan khawatir. Jangan tunda pekerjaanmu. Tidak apa-apa. Aku akan kembali besok pagi. Aku tidak akan mengganggu. Lihat dirimu. Kau tidak tahu apa-apa, kan, kata Lin Yi. Jika kamu tetap di sini, Suster An Ning dan aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua sudah dewasa, jadi Li Sijin langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Oh, kalau begitu aku pergi dulu, kata Li Sijin. Jika kamu membutuhkanku di sini, jangan lupa meneleponku. Baiklah, mengerti. Li Sijin pergi dengan enggan. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan memutar nomor WeChat Liang Ruoxu. Kau benar-benar menyebalkan. Kau baru membalas sekarang. Di ujung lain panggilan video, Liang Ruoxu mengenakan piyama. Rambutnya berantakan dan ia masih sibuk bekerja di mejanya. Bukankah aku sudah bilang semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir setelah kejadian sebesar ini terjadi, kata Liang Ruoxu dengan marah. Apakah lukanya masih sakit? Apakah akan ada gejala sisa? Aku baik-baik saja. Itu tidak akan mengganggu kehidupan seks kita. Jangan khawatir. Aku ingin menendangmu. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi dan mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya bertemu seseorang bernama Sun Manlou di sini. Dia pemimpin geng terbesar di Timur Laut. Dia cukup kuat. Liang Ruoxu merenung sejenak. Lin Yi sudah mengakui bahwa mereka memiliki kekuatan, jadi ini berarti dia bukan orang yang tidak penting. Jika benar seperti yang kau katakan, orang bernama Sun Manlou itu pasti punya pendukung, kata Liang Ruoxu. Jadi Anda menduga mereka mungkin berada di balik ini. Setelah aku datang ke Timur Laut, hanya Sun Manlou yang bisa melawanku. Selain dia, tidak ada yang berani mencoba, kata Lin Yi. Tapi tidak ada buktinya.
Bukti itu untuk rakyat jelata, aku tidak membutuhkannya. Bab 1463. Memanggilmu ayah untuk menyenangkanmu. Sekretaris Liang luar biasa, saya akan mengacungkan jempol. Kenapa kamu masih kurang ajar di saat seperti ini? Liang Ruoksu geram. Aku akan menelepon sekarang untuk menyelesaikan ini sekarang. Jangan cemas. Melakukan ini akan membuat musuh waspada, kata Lin Yi. Tadi malam, aku memberi Sun Manlou dan yang lainnya pelajaran. Biasanya, setelah kejadian seperti itu, mereka tidak akan berani menyerangku lagi. Lagi pula, mereka sekarang menggunakan cara yang ekstrim, jadi pasti ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Setelah merenung sejenak, Liang Ruoksu berkata, maksudmu orang di balik Sun Manlou ada di balik ini? Itulah yang kupikirkan, tapi tidak ada bukti, kata Lin Yi. Apakah kamu masih ingat ketika aku datang ke sini, kamu mengatakan kepadaku bahwa Timur Laut adalah wilayah keluarga Wang? Mendengar ini, Liang Ruoksu merasa tercerahkan. Apakah maksudmu Sun Manlou berafiliasi dengan keluarga Wang di Yanjing? Kemungkinan besar. Sun Manlou tidak akan berkembang sejauh ini tanpa pendukung yang kuat. Lagi pula, ini wilayah kekuasaan keluarga Wang, jadi mungkin ada hubungan di antara mereka berdua. Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki ini. Baiklah, tidak masalah. Aku akan memberimu jawaban besok, kata Liang Ruoksu. Jika ini benar-benar perbuatan keluarga Wang, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejutkan mereka. Itu tidak mungkin, kata Lin Yi dengan ekspresi serius. Kita berhasil terakhir kali karena keluarga Wang meremehkan kita. Mereka tidak akan meninggalkan bukti apapun kali ini. Sekalipun kita yakin mereka yang memulai ini, kita tidak punya bukti. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Beri mereka kesempatan. Pertama, selidiki hubungan antara Sun Manlou dan keluarga Wang. Lalu, selidiki pergerakan keluarga Wang. Kalian tidak perlu melakukan apapun lagi. Lalu bagaimana dengan cederamu? Kita tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Alasan aku tidak memintamu datang ke sini karena aku sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Tujuan pihak lain adalah membunuh saya, tetapi mereka tidak berhasil di Resorski. Saya memperkirakan mereka akan melakukan tindakan lain dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Maksudmu mereka akan datang ke rumah sakit untuk menghabisimu? Itu mungkin saja. Makanya aku tidak ingin kau datang. Begitu identitasku terbongkar, musuh akan waspada. Apakah Anda perlu saya menelepon militer provinsi? Kamu nggak butuh apa-apa. Lakukan saja sesukamu. Aku akan meneleponmu kalau ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah menutup telepon Liang Ruoksu, Lin Yi menelepon Ji Qingyan. Pertama, mereka mengobrol tentang grup Ling Yun dan grup Chaoyang. Kemudian, An Ning bertanya tentang situasi Lin Yi. Mereka mengobrol tentang topik-topik yang tidak penting hanya untuk mengisi waktu. Setengah jam kemudian, An Ning kembali dan Lin Yi menutup telepon. Dia membeli banyak makanan, tetapi sebagian besarnya adalah makanan ringan. Di mana si Jin? Dia masih ada pekerjaan besok, jadi aku memintanya untuk kembali, kata Lin Yi. Sebaiknya kamu pulang setelah selesai makan. Ayahmu juga dirawat di sini. Tidak baik bagimu datang ke sini setiap hari. Situasi di pihak ayah saya jauh lebih baik. Ibu saya bisa merawatnya sendiri, kata An Ning. Kamu sendirian di sini. Kalau aku nggak datang, apa kamu nggak akan jadi pemuda terlantar? Kau benar. Lagi pula, kami berdua ayahmu. Mereka pasti berbakti. Ekspresi wajah An Ning berubah, merasa canggung dan gelisah. Bahkan di saat seperti ini, kamu tidak melupakan taruhannya. Bagaimana mungkin aku melupakan hal sebesar itu? Tanya Lin Yi. Sekarang tidak ada orang di sekitar, kamu bisa menepati janjimu. Kau benar-benar tak berperasaan. Aku sudah menyingkirkan ayahku dan datang untuk menjagamu. Tapi, kau malah membicarakan taruhan ini denganku. Apa kau tidak punya hati nurani? Baiklah, kalau begitu aku tidak butuh bantuanmu. Hormati saja taruhannya. An Ning tampak malu. Tidak, aku harus menjagamu. Jika kamu tinggal dan menjagaku, hubungan ayah anak kita akan tetap abadi. Karena dia curiga kalau dua orang yang membunuhnya mungkin akan datang dalam beberapa hari ke depan, Lin Yi tidak ingin An Ning tinggal di sini kalau dia sampai terjebak dalam masalah. Baiklah, kalau kamu bilang sudah beres, ya sudah beres. An Ning menyerah dan mulai membuka barang-barang yang mereka beli, bersiap untuk makan bersama Lin Yi. Lin Yi terdiam. Mengapa dia tidak membantah? Kau mengakuinya. Aku mengakuinya, kata An Ning. Apakah kamu ingin aku memanggilmu, ayah, sekarang agar kamu merasa senang? Persetan.
Sebenarnya, Lin Yi tidak terlalu tertarik dengan hubungan ayah anak itu. Lagi pula, para model terkenal di internet itu sering memanggilnya begitu hanya untuk lebih dekat dengannya. Namun, sekarang Aning bersikeras untuk tetap tinggal di kamar rumah sakit untuk merawatnya, yang membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Meski begitu, Lin Yi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia sedang baik hati. Kalau dia terus mengusirnya, dia pasti sedih. Meskipun lengan Lin Yi masih bisa bergerak, Aning memberinya seluruh makanan. Lin Yi tidak pernah menyangka kalau orang pertama yang memberinya makan adalah orang lain selain Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Meskipun lukanya tidak serius, ia tetap harus diinfus untuk mengurangi peradangan di malam hari. Aning tetap tinggal dan bersiap membantu Lin Yi mengawasi infus agar ia bisa memanggil perawat jika infusnya hampir habis. Padahal, Aning bahkan tidak perlu melakukan tugas-tugas ini. Zhang Dayong sudah mengingatkan perawat itu beberapa kali. Jika terjadi kesalahan pada saat seperti ini, para perawat ini akan dipecat. Di tengah malam, cahaya bulan yang dingin bersinar dari luar ke dalam bangsal. Aning meringkuk dan tertidur di tempat tidur di sampingnya. Lin Yi merasa beruntung telah bertemu wanita seperti itu di kota yang begitu asing. Akan tetapi, itu juga tampaknya menjadi titik kemalangan. Bing Cheng, Jiang Bei, Villa Wang Jiang. Saudara Sun duduk di sofa sementara Zheng Kunpeng duduk di samping. Kedua orang yang menyerang Lin Yi berdiri di depan mereka bertiga dengan ekspresi gugup. Sun Manlou yang terkenal berada tepat di depan mereka. Mereka ingin mengendalikan emosi dan mencoba menenangkan diri, tetapi gagal. Bagi para gangster ini, Sun Manlou adalah idola mereka. Mereka tak bisa tenang menghadapinya. Apakah kamu yakin kamu memukul Lin Yi? Sun Manlou memegang sebatang rokok dan bertanya tanpa ekspresi. Positif, tapi saya tidak tahu mengapa dia bereaksi terlebih dahulu, jadi kami melewatkan tanda-tanda vitalnya dan hanya mengenai bahunya. Pria itu tampak gugup karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Manlou. Kami belum bisa memastikan seberapa parah kerusakannya. Kalau perlu, kami bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Bab 1464. Sang Pencipta Era. Tidak perlu diperiksa, kata Sun Manlou. Jangan tunjukkan wajahmu untuk sementara waktu. Cari tempat bersembunyi. Aku akan mengatur agar kalian segera meninggalkan Huaxia. Perkataan Sun Manlou membuat keduanya gugup. Bos Sun, apakah Anda tidak puas dengan kami karena kami tidak membunuhnya, kata pria itu. Tidak, kau terlalu berlebihan. Aku tahu level Lin Yi. Aku sudah senang kau bisa melakukan sejauh ini, kata Sun Manlou. Identitasnya luar biasa. Kemungkinan dia sudah mulai menyelidiki masalah ini. Aku khawatir jejakmu akan terbongkar. Akan berbahaya jika kau pergi ke rumah sakit setelah ini. Demi keselamatanmu, kau tidak boleh menunjukkan wajahmu lagi. Dengan itu, Sun Manlou mengeluarkan 2 kartu bank dari bawah meja kopi dan mendorongnya ke arah keduanya. Ada 1 juta yuan di setiap kartu. Ini hadiahmu untuk misi ini. Aku akan membantumu mengatur sisanya sekarang. Tunggu saja kabar dariku. Terima kasih, bos. Mereka berdua sangat gembira dan pergi dengan kartu bank mereka. Setelah beberapa menit, Sun Manlou mendengar suara mesin berangsur-angsur menghilang. Zheng tua, suruh seseorang mengawasi mereka. Kalau mereka berdua melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, carilah kesempatan untuk mengurus mereka. Aku mengerti. Aku akan menyuruh seseorang mengawasi mereka, jawab Zheng Kunpeng. Tapi bagaimana dengan Lin Yi? Pertama, kumpulkan informasi tentang situasinya, lalu cari beberapa wajah baru untuk memeriksanya dan merawatnya. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Baiklah, aku mengerti. Zheng Kunpeng mengangguk dan berbalik untuk pergi mengatur urusan lanjutan. Hanya saudara Sun yang tersisa di seluruh villa. Kakak, bukankah kita sudah keterlaluan dengan ini? Saudaraku, tahukah kamu mengapa kamu belum juga terkenal setelah sekian tahun? Tanya Sun Manlou dengan suara rendah. Karena aku tidak cukup kejam. Kamu, hehe. Sun Manlou tertawa. Dekade berapa ini? Membandingkan kekejaman adalah praktik yang sudah ketinggalan zaman. Aku takkan bisa mencapai posisiku hari ini jika aku terus berpegang pada itu. Sun Manjia tidak mengatakan apa-apa dan menunggu saudaranya melanjutkan. Dalam masyarakat saat ini, yang terpenting adalah otak, kata Sun Manlou. Ibaratnya, kalau kamu mau bikin mobil, tapi kamu cuma penjual tahu. Apa itu berarti kamu nggak bisa? Tentu saja nggak. Kamu cuma perlu pakai otak dan rekrut orang yang tahu cara bikin mobil. Petik 2. Itulah situasinya saat ini, kata Sun Manlou. Kalau terserah aku, mungkin aku tak akan mengganggu Lin Yi lagi. Tapi keluarga Wang sudah menyatakan ketidaksetujuan mereka atas tindakanku. Aku tak punya pilihan, jelas Sun Manlou. Saya mengerti,
jawab Sun Manjia. Maksud saya, apa kita harus sampai melakukan hal-hal ekstrim seperti itu? Lagi pula, Lin Yi adalah pengusaha terkenal, dan jika kita melakukan ini, dampak sosialnya bisa sangat negatif. Saya khawatir itu bisa menjadi bumerang. Saya tidak punya pilihan. Saya hanya punya satu jalan di depan, dan saya harus melakukannya dengan cara ini, kata Sun Manlou. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk memantapkan langkah dan terus menanjak. Jika suatu hari nanti, saya bisa memasuki lingkaran inti keluarga Wang, saat itulah keluarga Sun kita benar-benar dapat membalikkan keadaan. Kakak, apakah kamu berencana untuk? Benar sekali, aku ingin mendapatkan kekuatan. Sun Manlou menyipitkan matanya. Seberapapun kuatnya kita di sini, sebesar apapun bisnis kita, tetap saja tidak pantas. Sama seperti Lin Yi. Memangnya kenapa kalau dia kaya? Tuan Muda Wang masih belum mengenalnya. Dia bisa membunuhnya dengan kata-kata biasa, tapi kalau kau punya kekuasaan sejati, semuanya berbeda. Setelah mengatakan ini, Sun Manlou mendesah. Jika satu Sun Manlou jatuh, tak terhitung Sun Manlou lainnya akan bangkit. Jika satu orang terkaya kehilangan gelarnya, akan ada pendatang baru yang lebih kuat menggantikannya. Karena kekayaan dan ketenaran kita dianugerahkan oleh zaman, tetapi zaman itu sendiri diciptakan oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan. Jadi, kesempatan ini lebih seperti ujian dari keluarga Wang, dan saya harus memanfaatkannya, jelas Sun Manlou. Saudaraku, apakah maksudmu keluarga Wang lebih mementingkan proses daripada hasil? Tanya Sun Manjia. Apa kau benar-benar berpikir mereka yang berada di pusat kekuasaan itu bodoh? Mereka semua luar biasa cakap, dan darah di tangan mereka sudah cukup untuk menodai sungai Songhua. Dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah orang kecil, kata Sun Manlou. Itulah sebabnya mereka tidak mau menerimaku kecuali aku membuat mereka terkesan. Itu sebabnya aku ingin Lin Yi mati. Lebih dari itu, dia mempermalukan saya di depan banyak orang. Jika saya tidak mendapatkannya kembali, saya tidak hanya akan dipermalukan di depan keluarga Wang, tetapi 1/11 juga akan dianggap sebagai bos yang tidak kompeten di mata orang-orang di bawah. Karena semua ini, Lin Yi harus mati. Bagi saya, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, aku mengerti. Sun Manlou menepuk bahu saudaranya. Setelah ini selesai, aku mungkin harus pergi. Aku akan menyerahkan semua urusan rumah padamu. Saat itu, Raja Timur Laut yang baru adalah dirimu sendiri. Haha, kakak, kalau kamu ngomong gitu, aku nggak akan berani ngapa-ngapain. Keesokan paginya, Lin Yi masih terbaring di ranjang rumah sakit. Ia kemudian sengaja mencari alasan untuk menyuruh Aiming membeli sarapan dan menelepon Liang Ruoxu. Apakah kamu sudah menemukan informasinya? Tanya Lin Yi. Seperti dugaanmu, jawab Liang Ruoxu. Orang bernama Sun Manlou itu memang didukung oleh keluarga Wang. Lagi pula, menurut informasi dari Brigade Garda Pusat, dia telah mencapai kelas C, yang menjadikannya ahli yang tangguh. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pasukan rahasia yang diam-diam dibina keluarga Wang. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kau sudah tahu tentang perkembangan terbaru keluarga Wang? Anggota keluarga Wang lainnya berperilaku normal, tetapi Wang Mian pergi ke Binceng 3 malam yang lalu untuk pindah ke Ruxia guna membahas kesepakatan impor kayu. 3 hari yang lalu, Lin Yi bergumam dan mengumpat dalam hatinya. Dia bertengkar dengan Sun Manlou 2 malam yang lalu. Dengan kata lain, Wang Mian tiba di Binceng sehari sebelumnya dan bertemu Sun Manlou. Lalu, sehari kemudian, terjadi konflik antara kedua belah pihak. Pikiran Lin Yi berputar saat ia mencoba mencari tahu ini. Berdasarkan pengetahuan Wang Mian tentang dirinya sendiri, jika dia tahu ada konflik antara kedua belah pihak, dia mungkin tidak akan membiarkan Sun Manlou dan dirinya sendiri terlibat secara langsung. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia akan membuat persiapan di belakang layar. Namun, pertemuan selanjutnya berjalan sesuai rencana. Setelah mengalahkan Sun Manlou, Lin Yi pergi tanpa masalah. Ini menunjukkan bahwa sebelum itu, Wang Mian tidak menyadari konflik antara Lin Yi dan Sun Manlou. Dia baru mengetahui hal ini setelah konflik. Tetapi ada hal lain yang tidak dipahami Lin Yi. Wang Mian memahami situasinya sendiri dengan sangat baik, dan tidak mungkin dia akan menyuruh Sun Manlou mengambil tindakan lagi. Dengan pemikiran ini, mata Lin Yi bergeser. Kalau begitu, apakah itu berarti Wang Mian ingin Sun Manlou menghadapinya dan memicu sesuatu yang meledak-ledak? Bab 1465. Malunya Brigade Garda Pusat. Halo, kamu dengar apa yang aku bilang? Aku sedang memikirkan sesuatu tadi. Apa katamu? Ulangi saja. Saya bilang, semuanya sudah sangat jelas, jadi apa rencanamu? Wang Mian sudah pergi ke Tuxia. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu, kan?
Saya tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi berdasarkan prosedur normal, kesepakatan sebesar itu akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk dinegosiasikan. Baiklah, jangan khawatirkan sisanya. Aku akan mengurusnya sendiri. Beri mereka pelajaran. Tadi malam, Liang Ruoxu menceritakan hal ini kepada keluarganya. Hal pertama yang dipikirkan Sensui adalah Lin Yi akan membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata. Begitu pelaku sebenarnya ditemukan, ia tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi ia menasihati Liang Ruoxu berkali-kali. Namun, Liang Ruoxu tidak menceritakan semua ini. Dia hanya ingin Lin Yi membalas dendam. Hal ini karena dia masih diliputi amarah dan belum tidur nyenyak tadi malam. Jika Lin Yi tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti sudah mati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, kata Liang Ruoxu. Brigade Garda Pusat tampaknya diam-diam memasuki Bingcheng. Mereka mungkin akan menghubungi Anda setelah ini. Aku mengerti. Aku mau kerja dulu. Kabari aku segera setelah kamu selesai. Aku tahu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Lin Yi tidak khawatir tentang kedatangan Brigade Garda Pusat ke Bingcheng. Ini pasti operasi rahasia. Seharusnya tidak ada yang tahu. Lin Yi juga bisa menebak secara kasar bahwa Qiu Yuluo dan Ning Che lah yang dikirim ke sini. Namun, dia tidak tahu kapan atau bagaimana mereka akan muncul. Tidak lama setelah dia mengakhiri panggilan dengan Liang Ruoxu, An Ning kembali dengan sarapan. Sama seperti tadi malam, makanannya ringan, dan membuat kepala Lin Yi berdengung. Saya ditembak di bahu, bukan dioperasi. Bisakah kamu ambilkan saya daging untuk dimakan? Ini masih cedera, makan sesuatu yang ringan dulu untuk pemulihan, kata An Ning. Waktu aku baru pulang, aku tanya dokter. Katanya kondisimu sedang tidak baik. Masih ada kemungkinan kamu perlu diamputasi. Kamu tidak boleh makan sembarangan. Apa-apaan ini? Mereka berdua kemudian sarapan bersama. Melihat Lin Yi baik-baik saja, An Ning kembali ke bangsal Departemen Kardiologi dan bersiap untuk menjenguk ayahnya. Tak lama setelah An Ning pergi, pintu bangsal didorong terbuka lagi. Lin Yi mengira An Ning lupa sesuatu dan kembali untuk mengambilnya. Tanpa diduga, ternyata ada dua orang perawat. Awalnya, Lin Yi tidak terlalu mempermasalahkannya. Kemudian, ia menyadari bahwa salah satu perawat memiliki tubuh yang sangat bagus. Ia bahkan lebih berisi daripada An Ning. Setelah melihat lebih dekat, Lin Yi menyadari ada sesuatu yang salah. Meski mengenakan masker, perawat berbadan besar itu tampak sangat familiar. Cara kalian berdua muncul benar-benar membuatku tercengang. Tak lain dan tak bukan adalah Qiu Yuluo dan Ning Che. Qiu Yuluo masih sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Namun, Ning Che tampaknya bertambah sedikit berat badannya, dan bentuk tubuhnya menjadi lebih menggerahkan dan memikat. Lumayan. Kamu benar-benar mengenali kami sekilas setelah sekian lama tidak bertemu. Ning Che melepas topengnya sambil tersenyum dan berpose genit di depan Lin Yi. Bagaimana dengan seragamnya, menggoda, kan? Apa sih menariknya seragam perawat seperti ini? Semua perawat di Huaxia memakainya seperti ini. Roknya harus lebih pendek, dan akan lebih sempurna jika kamu mengenakan celana sutra hitam di baliknya. Setelah lukamu sembuh, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Bisakah kalian berdua bersikap baik? Qiu Yuluo memutar matanya dan berkata, kenapa kalian berdua bertingkah seperti sepasang kekasih saat pertama kali bertemu? Apa aku mengganggu kalian? Benar. Apa kau tidak sadar kalau kau sedikit tidak dibutuhkan, kata Ning Che. Jika kamu tidak ada di sini, kita berdua mungkin bisa langsung bicara. Tidak bisakah kau sedikit malu? Dia sudah seperti ini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Dia bisa menjadi bawahan, dan aku akan menjadi atasan, kata Ning Che. Kamu dulu punya pacar. Jangan bilang kamu nggak tahu ini. Kau benar-benar aib bagi Brigade Garda Pusat. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak perlu cemburu hanya karena hal sepele seperti ini. Tubuh bagian bawahku tidak terluka. Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Kurasa bukan cuma Ning Che. Kalian berdua adalah aib bagi Brigade Garda Pusat. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum sampai pada intinya. Apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya? Ning Che mengambil jeruk di atas meja dan bertanya sambil makan, sesekali memberikan setengah potong kepada Lin Yi. Saya punya tersangka, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti, kata Lin Yi. Tapi jelas mereka ingin aku mati. Mereka tidak berhasil kemarin. Kurasa mereka akan mencoba lagi. Maksudmu mereka akan datang ke rumah sakit pada suatu saat untuk membunuhmu? Kurang lebih begitu. Itulah kenapa aku tidak mengizinkan kalian datang.
Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia sudah pakai pistol, dan modus operandinya sangat profesional. Dia pasti ingin membunuhmu, jadi kurasa ini masuk akal. Itulah sebabnya aku ingin menunggu sedikit lebih lama, kata Lin Yi. Kalian berdua harus bersembunyi dengan baik. Jangan sampai terlihat. Jangan khawatir, kami profesional, kata Ning Che. Kamu tidak lihat kita berdua sudah ganti baju. Kita juga sudah memberitahu staf rumah sakit. Kalian berdua benar-benar bisa berpura-pura. Mengubah penampilan kalian mungkin akan menimbulkan kecurigaan di antara perawat lain. Jangan remehkan kami. Kami punya cukup banyak pengetahuan di bidang medis, dan kami bisa menanganinya dengan cukup baik. Seharusnya tidak masalah, kata Ning Che. Kami juga sudah memberitahu kepala perawat. Kami perawat purna waktu dan tidak melayani orang lain. Kami tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Baiklah, ruangan ini kedap suara. Ning Che mengedipkan mata. Ayo kita lakukan malam ini. Baiklah, ayo kita lakukan. Mereka berdua tinggal di bangsal selama beberapa saat sebelum pergi. Cedera Lin Yi bukan masalah kecil, dan mereka masih punya urusan lain yang harus diurus. Lin Yi menghabiskan sepanjang hari di kamar rumah sakit, sesekali mengobrol dengan Ji Qingyan untuk menghabiskan waktu. Hari berlalu dengan cepat, dan pada pukul 10 lewat tengah malam, sebuah mobil Volkswagen hitam memasuki tempat parkir rumah sakit. Di dalam mobil, duduk seorang pria kurus berjaket kulit hitam. Rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak seperti gelandangan jalanan. Setelah memarkir mobil, pria kurus itu tidak langsung keluar. Malah, ia memegang sebatang rokok di mulutnya sambil menelepon. Departemen rawat inap kelima, kamar 1408, kata Zheng Kunpeng melalui telepon. Misi ini sangat penting. Bersikaplah cermat dan jangan membuat kesalahan. Saudara Zheng, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang Anda pekerjakan ada di kamar 1407, kan? Mereka menunggumu di sana, kata Zheng Kunpeng. Kalau sudah siap, kabari aku. Aku akan menyuruh seseorang mematikan kamera pengawas di lantai 14. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu. Bab 1466. Kenyataannya, dia seorang Kasim. Keduanya tak berbicara lama. Setelah menutup telepon, pria kurus itu mematikan rokoknya dan berjalan menuju unit rawat inap ke-6 rumah sakit sambil membawa buah-buahan yang dibelinya di kursi penumpang. Saat memasuki rumah sakit, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi cerah, seperti anggota keluarga yang datang menjenguk pasien. Karena dia tampak seperti orang-orang lain di rumah sakit, tidak ada seorang pun yang memandangnya dengan curiga. Begitu sampai di lantai 14, lelaki kurus itu melihat sekelilingnya. Karena sudah lewat tengah malam, koridor sepi. Tidak ada siapa-siapa selain perawat. 3 perawat lainnya juga tampak mengantuk dan lesu. Setelah memastikan situasi di sekelilingnya, lelaki kurus itu kembali melihat ke arah lokasi kamera. Situasi saat ini sangat mendukung langkahnya selanjutnya. Kemudian, pria kurus itu memasuki kamar 1407. Ekspresinya kembali seperti semula. Wajahnya datar, seolah seluruh keluarganya telah meninggal. Ada 2 orang di bangsal. Satu berbaring di tempat tidur dengan baju rumah sakit, dan yang lainnya duduk di samping tempat tidur, memperhatikan pasien. Setelah mengetahui tentang Lin Yi, Sun Manjia mengatur agar 2 orang masuk ke rumah sakit. Pasien yang disebut-sebut itu juga bawahan Sun Manjia. Kebetulan, ia juga mengalami luka luar. Sebelumnya, ia dirawat di rumah sakit afiliasi pertama, tetapi kemudian dipindahkan ke sini. Saudara Gao, kamu di sini. Melihat lelaki kurus itu masuk, orang yang duduk di samping tempat tidur berdiri untuk menyambutnya. Gao Yaodong mengangguk dan menyingkirkan buah itu. Apakah kamu tahu bagaimana situasi di seberang sana? Konon katanya kondisinya cukup serius dan ada risiko amputasi, kata perawat laki-laki itu. Lagi pula, saya melihat rumah sakit telah menyediakan 2 perawat penuh waktu untuk merawatnya. Situasinya pasti sangat serius. Lengannya mungkin diamputasi. Kalau begitu, sepertinya operasi kemarin pasti cukup berhasil. Tapi Bos Sun ingin membunuhnya. Karena dia belum mati, kita harus melanjutkan. Aku akan mengurus sisanya. Di kamar 1408, Lin Yi dan An Ning masih terjaga, menonton drama di ponsel mereka. Akhirnya, finalnya. Aku lelah sekali. An Ning meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bulat. Engah. Lin Yi meludahkan biji ceri itu ke perut An Ning. Berhenti meregangkan badan. Dagingmu terlihat. Karena malu, An Ning buru-buru menarik turun pakaiannya. Akhir-akhir ini aku makan dan minum terus-menerus denganmu, dan belum pergi ke pusat kebugaran. Wajar bagiku untuk bertambah berat badan. Tapi, berat badan sebanyak ini masih bisa diterima.
Kamu cukup santai tentang hal-hal ini. Cukup bagus. Meminta saya berlatih otot perut itu seperti meminta saya mempertaruhkan nyawa, kata An-Ning. Lagi pula, bentuk tubuhku yang gemuk juga cukup bagus. Lin Yi tersenyum. Tubuh An-Ning memang lumayan. Ia kurus di bagian yang seharusnya, dan berdaging di bagian yang seharusnya. Ia hampir sama dengan Wang Ying, dan belum gemuk. Obatnya sudah habis. Saya akan meminta perawat untuk melepas jarumnya. Anda bisa istirahat setelah itu. Meskipun luka Lin Yi tidak serius, ia tetap harus minum obat anti peradangan setiap hari. Tak lama kemudian, An-Ning memanggil perawat, namun Ning Che lah yang datang. Tugasnya selesai dalam hitungan menit. Dia bahkan melirik Lin Yi sebelum meninggalkan bangsal. Saya menemukan sesuatu. An-Ning berkata setelah dia pergi. Apa itu? Mengapa saya merasa ada yang salah dengan kedua perawat profesional ini? Hah, ada apa? Lin Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak serius. Jika orang biasa seperti An-Ning saja bisa tahu ada yang tidak beres dengan Qiu Yuluo dan Ning Che, maka mereka memang harus kembali berlatih. Salah satunya cukup profesional, kata An-Ning. Tapi kenapa aku merasa perawat galak yang baru saja datang itu sedang menggodamu? Benarkah? Anda harus mempercayai intuisi seorang wanita, kata An-Ning. Apakah kamu sudah menahannya terlalu lama hingga kamu berhubungan dengan seorang perawat rumah sakit? An-Ning masih gadis kecil. Apa dia harus sejujur itu? Kamu ngomong apa sih? Apa aku kelihatan kayak gitu? Kurang lebih begitu. Apa kau mengusirku setiap malam karena kau tidak ingin aku mengganggu kesenanganmu? Tanya An-Ning. Cepatlah istirahat. Kalau aku butuh sesuatu, aku sudah bisa menggunakanmu. Tidak perlu lagi menghubungi perawat. Aku akan mencekikmu sampai mati. Apa maksudmu dengan puas denganku? Ada apa denganku? Perawat itu ukuran payudaranya D, kamu ukuran payudaranya C. Enyahlah, dasar mesum. An-Ning memutar matanya ke arahnya. Aku mau tidur. Aku tidak mau diganggu. Setelah berbicara, Aiming pergi ke sudut ruangan dan berganti ke gaun tidur longgar berbahan katun murni tanpa sengaja bersembunyi dari Lin Yi. Lin Yi menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ukuran dan gayanya bagus, tetapi desain tombol 4 baris terkutuk itu benar-benar tidak manusiawi. Mungkin karena kelelahan seharian, dia tidak butuh waktu lama untuk berbaring di tempat tidur sebelum Lin Yi mendengar samar-samar suara dengkuran An-Ning. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ning Che. Bagaimana kabarmu? Apa kau melihat orang yang mencurigakan? Tidak, kalian berdua boleh mulai, tapi jangan terlalu banyak bergerak. Ruangan ini tidak terlalu kedap suara. Jangan melebihi 120 desibel. Apa-apaan ini? Lin Yi mengumpat dalam hatinya. An-Ning salah paham bahwa dia telah tidur dengan Ning Che, dan Ning Che salah paham bahwa dia telah tidur dengan An-Ning. Kenyataannya, dia tidak tidur dengan siapapun. Semakin Lin Yi memikirkannya, semakin kacau kedengarannya. Mereka semua mengira dia sedang berada di awan 9, tetapi kenyataannya, dia seorang kasim. Lin Yi tidak membalas Ning Che dan meletakkan ponselnya. Mereka berdua mengawasi kamera pengawas dari samping. Ia tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa tidur nyenyak. Dengung-dengung-dengung. Setelah berbaring selama 10 menit, telepon Lin Yi berdering lagi. Ada orang mencurigakan di koridor. Jangan tidur dulu. Melihat pesan Ning Che, Lin Yi tidak lagi mengantuk. Bisakah Anda mengonfirmasi identitasnya? Aku tidak yakin, kata Ning Che. Setelah keluar dari lift, dia berhenti sejenak di koridor. Sepertinya dia sedang memegang buah-buahan. Lalu, dia masuk ke kamar 1407, yang terletak diagonal di seberang Anda. Sudah hampir jam 1 pagi, tapi dia sudah membawa buah untuk menemui pasien. Itulah hal yang mencurigakan, kata Ning Che. Biasanya, pasien datang berkunjung di siang hari, bukan tengah malam. Tentu saja, mungkin juga dia datang ke sini setelah membeli sesuatu untuk mereka. Lin Yi sedikit mengernyit. Meskipun tindakan pihak lain bisa dijelaskan, tetap saja aneh. Awasi dia. Kabari aku segera jika terjadi sesuatu. Roger Tat. Lin Yi tidak menjawab. Ia memainkan ponselnya, tidak lagi mengantuk. Jika ini kebetulan, tentu saja itu yang terbaik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika pihak lain benar-benar tersangka, maka Sun Manlou benar-benar sesuatu. Dia bahkan mengatur agar seseorang mengawasinya secara diagonal di seberangnya tanpa sepengetahuan siapapun. Ini akan sangat luar biasa. Secara naluriah, Lin Yi menatap An-Ning yang tidur di sampingnya. Dia akan baik-baik saja, tetapi dia harus mengawasinya dan tidak membiarkannya terluka. Dengung-dengung-dengung. Saat dia tengah memikirkan cara menghadapi An-Ning, teleponnya berdering lagi. Hentikan keasikannya. Cepat dan tarik celanamu.
Kamera pengawas dimatikan tanpa alasan. Sesuatu mungkin terjadi. Bab 1467. Penyiksaan jiwa. Hati Lin Yi menegang. Dia yakin pihak lain adalah tersangka. Jika tidak, kamera pengintai tidak akan rusak saat ini. Secara naluriah, Lin Yi merangkak di bawah selimut An Ning. An Ning yang baru saja tertidur begitu ketakutan hingga wajahnya memucat saat melihat Lin Yi masuk. Meskipun mereka berdua mengenakan pakaian, mereka tidak bisa bersikap seperti ini. Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Meskipun dia semakin dekat dengan Lin Yi, An Ning tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Meskipun dia sedikit panik, dia tidak takut sama sekali. Bahkan ada sebuah pikiran yang terlintas dalam benaknya. Jika Lin Yi benar-benar memiliki pikiran seperti itu, haruskah dia menolaknya? Wajahnya memerah dalam kegelapan. Jangan bicara. Lin Yi menutup mulutnya. Apapun yang terjadi nanti, tetaplah di dalam selimut dan jangan bergerak. An Ning membelalakkan matanya. Dilihat dari ekspresinya, dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Meski tak dapat bicara, dia tetap memutar tubuhnya dengan kuat. Sudah kubilang, jangan berisik. Kamu bisa bersikap baik, kan? An Ning melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi dan melepaskan tangannya dari tubuhnya. Lin Yi merasa sedikit malu. Maaf, aku salah sentuh. Aku penasaran kenapa rasanya begitu lembut. An Ning memutar matanya ke arah Lin Yi. Namun, dia masih linglung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan takut pada apapun. Sekarang tutup matamu dan hadapi dinding. Jangan melihat ke belakang. An Ning melebarkan matanya dan mengangguk. Kemudian, ia menutup matanya rapat-rapat dan berbalik. Lin Yi berbaring telentang di tempat tidur. Berderak. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Di tengah malam yang sunyi, suara tiba-tiba ini terasa sangat menakutkan dan memekakkan telinga. Tanpa sadar, tubuh An Ning mulai gemetar. Nalurinya mengatakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan seperti ini. Gao Yaodong berjalan menuju Lin Yi selangkah demi selangkah dengan belati tajam di tangannya dan kilatan ganas di matanya. Di bawah sinar bulan, Gao Yaodong melihat Lin Yi berbaring di tempat tidur An Ning. Tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia mengetahui dari temannya bahwa ada seorang wanita yang telah merawatnya. Hari sudah larut malam, jadi wajar saja jika mereka berdua bermain-main di ranjang yang sama. Gerakan Gao Yaodong sangat ringan, dan ia berjalan tanpa suara. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat tidur Lin Yi. Dia menatap Lin Yi yang sudah tertidur lelap dan mendengkur pelan. Sudut mulut Gao Yaodong melengkung saat dia memperlihatkan belati tajam. Namun, saat dia hendak menusuk, tiba-tiba terdengar suara yang membuat seluruh pori-pori tubuhnya menegang. Teknikmu cukup profesional. Kamu pasti sudah sering melakukan ini sebelumnya. Kata-kata Lin Yi membuat hati Gao Yaodong tenggelam. Beraninya kau. Aku sudah menunggumu. Seketika, raut wajah Gao Yaodong berubah galak. Sekalipun kau tahu rencana kami, itu sia-sia. Kau akan mati hari ini. Gao Yaodong tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil belati itu dan menusukkannya ke arah Lin Yi. Letakkan pisaunya. Suara Qiu Yukio terdengar, dan gerakan Gao Yaodong tiba-tiba terhenti. Ia menoleh secara otomatis dan melihat seorang wanita berseragam perawat menodongkan pistol ke arahnya. Beraninya kau. Lupakan mereka. Lin Yi berdiri dan menepis belati Gao Yaodong. Kalau aku bisa dibunuh semudah itu oleh kalian, aku pasti sudah mati hari ini. Katakan padaku, apakah Sun Manlou memintamu datang ke sini? Lin Yi bertanya dengan tenang. Dalam pekerjaan kami sudah lama bekerja keras. Kami sudah menduga hari ini akan tiba. Suruh aku pergi, kata Gao Yaodong dingin. Mengirimmu kemana? Kantor polisi. Aku baru saja memujimu karena bersikap profesional, tapi aku tidak menyangka kau akan mengatakan hal seperti itu sepagi ini. Kau terlalu tidak berpengalaman, kata Lin Yi. Jika saya hanya seorang pengusaha biasa, bagaimana saya bisa mendapatkan senjata? Dengan baik. Dengan kata-kata Lin Yi, Gao Yaodong menyadari keseriusan masalah tersebut. Jangan bilang kau ingin menahanku secara ilegal. Saya warga negara yang baik, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang ilegal? Lin Yi menatap Qiu Yuluo. Tunjukkan padanya identitasmu. Qiu Yuluo mengeluarkan kartu identitasnya. Ketika Gao Yaodong melihatnya, ekspresinya berubah. Kamu dari militer. Di mana lagi aku bisa mendapatkan identitasku? Lin Yi menyilangkan kakinya dan memainkan belati di tangannya. Sebaiknya kau bekerja sama. Itu akan lebih baik untuk kita berdua. Sudah aku bilang tadi. Dalam pekerjaan kami sudah lama menantikan hari ini. Kami tidak takut dengan ancamanmu. Aku pernah bertemu ninja dari negeri matahari terbit sebelumnya.
Mereka bahkan lebih tangguh daripada kalian. Pada akhirnya, mereka tetap mengaku. Lin Yi mengetuk telinganya dengan tidak sabar dan menatap Qiu Yuluo. Hubungi Zhang Dayong dan minta Departemen Anestesiologi untuk mengirimkan anestesi ke sini. Saya akan memberinya suntikan dulu. Pada kenyataannya, banyak obat anestesi yang digunakan di rumah sakit dianggap sebagai zat terlarang, tetapi digunakan dalam dosis aman tanpa menimbulkan bahaya. Tentu. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Tidak ada, aku hanya ingin mempermainkanmu sampai mati, kata Lin Yi dengan tenang. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Kalau kau masih punya istri dan anak, aku akan membiarkan mereka merasakan apa yang kau alami. Lagi pula, kalian keluarga. Kalian harus berbagi berkat dan kesulitan. Kamu. Ekspresi Gao Yaodong tiba-tiba menjadi ganas. Kamu nggak mungkin dari militer. Orang militer nggak akan melakukan hal seperti itu. Kami bagian dari Departemen Rahasia. Jangan anggap kami orang biasa, kata Lin Yi. Dan kau harus percaya bahwa aku orang yang menepati janjiku. Jangan pikir aku akan menunggu selamanya. Kaki tanganmu di kamar 1407 mungkin telah ditundukkan oleh orang-orang kami. Jika kau tidak bisa menjelaskan dirimu sebelum mereka, kau harus tahu konsekuensinya. Dengan baik. Dahi Gao Yaodong dipenuhi keringat dingin. Ia sangat gugup. Dia tidak pernah menyentuh zat terlarang apapun, tetapi dia menyadari konsekuensinya. Di organisasi, Bos Sun secara tegas melarang anggotanya terlibat dengan zat-zat tersebut. Jika seseorang terlibat, hidup mereka akan hancur. Lebih baik dia mati. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Seiring berjalannya waktu, punggung Gao Yaodong basah kuyup oleh keringat dingin. Rasanya seperti habis diguyur hujan deras. Lin Yi, di sisi lain, terus menatap ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qiu Yuluo mulai mengagumi Lin Yi. Metode interogasi semacam ini merupakan siksaan yang kejam terhadap jiwa. Tak perlu bicara. Waktu akan membuat mereka runtuh dengan sendirinya. Akan kuceritakan semuanya. Qiu Yuluo menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu efektif. Maaf, kamu terlambat. Lin Yi melambaikan teleponnya di depan Gao Yaodong. Semenit yang lalu, teman-temanmu di sebelah sudah menceritakan semuanya padaku. Jadi, aku tidak membutuhkanmu lagi. Bab 1468. Perjuangan terakhir. Gao Yaodong menggelengkan kepalanya putus asa. Kegigihannya sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut. Apa yang ingin kau ketahui? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku tak ingin tahu apapun lagi. Kau tak lagi berharga bagiku. Tangan Lin Yi mendarat di leher Gao Yaodong dan membuatnya pingsan. Qiu Yuluo juga menyimpan senjatanya. Lin Yi menepuk pantat An Ning. Baiklah, bangun. Semuanya sudah beres. Dengan hati-hati bangun dari tempat tidur, An Ning merasa seolah-olah pandangan dunianya akan runtuh. Orang macam apa yang Anda kenal? Aku tidak membuatmu takut, kan? Lin Yi bertanya. Aku takut setengah mati. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya lagi di masa depan. Lin Yi bangkit dan meregangkan tubuhnya. Luka di bahunya masih terasa sedikit tidak nyaman. Jangan bergerak, atau kamu akan berdarah. Aku baik-baik saja, aku jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik. An Ning tertegun. Bukankah dokter bilang masih ada kemungkinan kamu harus diamputasi? Saya sudah meminta mereka mengatakan itu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memancing orang-orang ini masuk? An Ning merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi? Mengapa terdengar seperti drama mata-mata? Kita tidak usah bicara apa-apa lagi untuk saat ini. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ning Che sudah tahu alamat Sun Manlou. Aku akan ke sana sekarang dan mengurusnya dulu, kata Lin Yi. Sementara itu, untuk saat ini kami akan tetap di rumah sakit dan tidak memberi tahu mereka. Aku akan memberitahu yang lain untuk berkumpul. Hah? Berkumpul untuk apa? Bukan hanya aku dan Ning Che yang datang kali ini. Benarkah? Apa ini sudah jadi masalah besar? Apakah ini diatur oleh tetua Lu? Itu benar. Lin Yi menyentuhnya dan merasa bahwa Lu Beichen mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan keluarga Wang lebih jauh. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Beichen sudah mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Ini menunjukkan sikapnya. Lin Yi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Lagi pula, ini memang rencana awalnya. Sebelum pergi, Lin Yi mengencangkan perban di tubuhnya dan berganti pakaian. Ia mengambil ponsel Gao Yaodong dan bersiap untuk pergi. Kalian, apa kalian akan pergi? Tanya An Ning. Jangan pergi malam ini. Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu.
Lin Yi menepuk kepala An Ning. Selamat malam. Mimpi indah. An Ning linglung saat dia melihat Lin Yi dan Qiu Yuluo pergi. Malam itu, dia merasa seperti bertemu Lin Yi untuk pertama kalinya lagi. Seolah-olah jarak di antara mereka makin lama makin jauh. Mereka bertiga keluar dari rumah sakit, masuk ke dalam Toyota milik Qiu Yuluo, dan melaju menuju Villa Wang Jiang di Jiangbei. Bagaimana keadaan di rumah sakit? Di villa, Sun Manlou menopang kepalanya dengan satu tangan. Meskipun hari sudah pagi, ia sama sekali tidak mengantuk. Belum ada jawaban, kata Zheng Kunpeng sambil melihat jam tangannya. Sudah lama sekali. Seharusnya sudah selesai sekarang. Saya akan mengirim pesan untuk bertanya. Tidak perlu, kata Sun Manlou. Aku tahu kemampuan Gao Yaodong. Tidak perlu terburu-buru saat melakukan hal seperti itu, karena itu hanya akan menundanya. Dengung-dengung-dengung. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, telepon Zheng Kunpeng berdering. Zheng Xingang menepuk pahanya. Dia sudah bersiap untuk evakuasi. Suara mendesing. Sun Manlou menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi gugupnya jauh lebih rileks saat ini. Ini dilakukan dengan sangat baik. Ketika dia kembali, beri dia 1 juta yuan dan atur agar dia pergi ke luar negeri. Jangan biarkan dia kembali untuk sementara waktu. Sialan, setelah bersusah payah, akhirnya aku membunuhnya. Sun Manjia berdiri dan mengeluarkan sebotol whisky dan 3 gelas tinggi dari lemari anggur. Mari kita minum dulu. Haha, kita benar-benar harus minum banyak, kata Zheng Kunpeng. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, akhirnya aku membunuhnya. Kematian Lin Yi meredakan suasana tegang di villa itu. Bahkan Sun Manlou meneguk seteguk anggur untuk melampiaskan amarahnya. Saudaraku, bagaimanapun juga, Lin Yi adalah tokoh publik. Kematiannya akan menarik perhatian masyarakat, kata Sun Manjia. Kita tidak bisa mengabaikan kekuatan media saat ini. Jika dampaknya terlalu besar, segalanya tidak akan berakhir baik bagi kita. Aku sudah memikirkan hal-hal ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya. Kematian Lin Yi merupakan langkah paling penting dalam kehidupan Sun Manlou. Begitu Gao Yao kembali, ia akan menanyakan situasi di rumah sakit dan memberitahu Wang Mian. Setelah itu, Wang Mian akan mengurus sisanya. Itu lebih baik lagi. Sun Manjia mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Saudaraku, ayo kita minum yang enak hari ini. Sial, akhirnya kita bisa melampiaskan amarah kita. Bersulang. Yo, apa kamu menemukan sesuatu yang membahagiakan? Kenapa kamu minum dengan begitu gembira? Tepat saat mereka bertiga tengah bersulang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu, membuat jantung mereka berdebar kencang. Itu karena mereka semua sangat familiar dengan suara itu. Mereka berbalik dan terkejut melihat Lin Yi dan 2 wanita berjalan masuk. Menabrak. Gelas anggur di tangan Sun Manjia jatuh ke tanah dan pecah. Kamu, bukannya kamu sudah mati? Kenapa kamu masih di sini? Siapa yang bilang aku mati? Tanya Lin Yi sambil mengeluarkan ponsel Gao Yaodong. Apa dia yang bilang? Kamu sebenarnya. Mereka bertiga tercengang. Bahkan Sun Manlou pun tak bisa tenang saat ini. Ketiga orang yang kau kirim semuanya berada di bawah kendaliku, kata Lin Yi. Soal pesan barusan, akulah yang mengirimnya. Maaf, aku harus bilang kalau kau sudah jatuh ke dalam perangkapku. Sun Manjia menelan ludah. Ia panik dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun, Sun Manlou dan Zheng Kunpeng segera tenang. Lin Yi, aku benar-benar meremehkanmu. Kau membuatku terkesan. Lin Yi mengangkat alisnya, matanya dipenuhi pujian. Dari penampilannya, kamu masih berencana untuk berjuang. Sun Manlou mencibir. Kalau aku tidak punya keahlian, apa kau pikir aku berani melawanmu dengan gembar-gembor seperti itu? Tip. Sun Manlou menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang. Kalau kalian pikir bisa menghadapiku seperti ini, kalian benar-benar meremehkanku, penjaga. Atas perintah Sun Manlou, lebih dari 10 orang bergegas masuk dari luar. Ayo, aku lihat apakah kamu masih bisa melarikan diri sekarang. Bab 1469. Busur terakhir. Lin Yi melihat sekeliling. Kamu punya banyak orang. Sun Manlou mengangkat bahu. Apa yang kau harapkan? Aku punya banyak musuh selama bertahun-tahun. Kalau aku tidak siap, bagaimana mungkin aku bisa bertahan sampai hari ini? Kebetulan sekali. Pengalaman kita mirip, kata Lin Yi. Saya juga punya banyak musuh, tapi saya masih hidup dan sehat. Kalau begitu, kita lanjutkan saja. Kita lihat siapa yang bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Oke. Lin Yi tersenyum dan menjawab dengan keras. Orang-orang mereka semua ada di sini, jadi kenapa kamu tidak ikut masuk juga? Jangan malu-malu.
Begitu kata-kata itu diucapkan, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan sekelompok orang berseragam, bersenjatakan senjata, menyerbu masuk dari luar, membidik Sun Manlou dan rekan-rekannya. Ini mustahil. Sun Manlou benar-benar tercengang. Sesaat, otaknya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan semua kemampuan berpikirnya. Letakkan senjata kalian. Qiu Yuluo mendengus dingin dan langsung menakuti pihak lain hingga menyerah. Ayo, kita lanjutkan. Lin Yi menatap Sun Manlou. Apa lagi persiapanmu? Kalau cuma itu, sepertinya belum cukup untuk melawanku. Sun Manlou terkulai di sofa. Saat itu, jiwanya seakan tersedot keluar. Bukankah kamu cuma presiden perusahaan? Bagaimana mungkin? Sebenarnya, aku juga cukup penasaran tentang ini. Secara logika, kau salah satu anak buah Wang Mian, jadi seharusnya dia memberitahumu tentang aku. Kamu bahkan tahu tentang Tuan Muda Wang. Bagaimana mungkin aku tidak? Lin Yi tersenyum. Sayalah yang menjatuhkan keluarga Wang dari kedudukan mereka. Akan aneh jika dia tidak mengenal saya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sun Manlou meraung histeris. Tuan Muda Wang sudah mengatakan bahwa dia tidak mengenalmu. Dari apa yang kau katakan, aku mungkin bisa memahami situasinya, kata Lin Yi. Dengan kemampuan keluarga Wang saat ini, mereka tidak bisa berbuat banyak padaku. Namun, mereka ingin aku mati, jadi mereka berpikir untuk menggunakanmu untuk melenyapkanku. Dengan kata lain, mereka ingin kita berdua menghancurkan diri sendiri, dan setelah itu keluarga Wang bisa lepas tangan dari masalah ini. Itu tidak mungkin. Sun Manlou berkata, keluarga Wang telah mendukung saya selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan meninggalkan saya begitu saja. Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, kata Lin Yi. Fakta bahwa keluarga Wang mampu mengangkatmu ke posisimu saat ini menunjukkan bahwa mereka juga mampu mengangkat orang lain. Kamu sudah tumbuh besar, tapi kamu masih terlalu mengidealkan orang-orang yang berkuasa. Kalau kamu begini, umurmu tidak akan panjang, jawab Lin Yi. Ekspresi Sun Manlou jelek, dan tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Tidak diragukan lagi bahwa Wang Mian sengaja menyembunyikan hubungannya dengan Lin Yi saat mereka berdua sedang berbicara. Dia kenal Lin Yi. Lebih jauh lagi, mereka adalah musuh bebuyutan. Wang Mian telah berbohong kepadanya tentang ini. Sun Manlou adalah orang yang cerdas. Dari kejadian ini, dia bisa melihat ada yang tidak beres. Jika tidak ada yang mencurigakan, Wang Mian tidak akan menyembunyikan hubungannya dengan Lin Yi. Ngomong-ngomong, ini masih pagi. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menelepon Wang Mian dan memberitahunya bahwa aku sudah mati. Kita lihat saja bagaimana reaksinya. Sun Manlou dengan gugup mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wang Mian. Ia memutuskan untuk mengikuti perintah Lin Yi dan menguji sikap Wang Mian. Ini lebih berguna daripada mengatakan apapun. Tuan Muda Wang, aku berhasil, aku membunuh Lin Yi. Kau melakukannya. Kau yakin? Nada bicara Wang Mian dipenuhi kegembiraan. Saya yakin, saya mengirim seseorang lagi hari ini untuk melakukannya di rumah sakit. Saat dia berbicara, tubuh Sun Manlou gemetar. Ini karena sikap Wang Mian akan menentukan nasibnya. Sun Manlou, ada apa denganmu? Tiba-tiba, nada bicara Wang Mian berubah drastis. Tahukah kau siapa Lin Yi? Beraninya kau menyerangnya. Semua orang mendengar suara Wang Mian dengan jelas. Akan tetapi, saudara-saudara Sun adalah orang-orang yang paling tidak dapat menerima hal itu. Tuan Muda Wang, bukankah Anda meminta saya untuk menyerangnya? Omong kosong, Lin Yi dan aku dulu berteman. Kenapa aku harus memintamu untuk mengajaknya keluar, kata Wang Mian. Hanya karena dia menyinggungmu, kau menemukan seseorang untuk menyerangnya. Sun Manlou, kau benar-benar berani. Lupakan yang lain, aku akan menghadapimu secara langsung hari ini. Tuan Muda Wang, Anda sebenarnya. Baiklah, berhenti bicara. Kita semua sudah dewasa. Kita harus belajar bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Tanpa memberi kesempatan pada Sun Manlou untuk berbicara, Wang Mian menutup telepon. Villa itu sunyi senyap. Ekspresi Sun Manlou tampak membeku. Ia tak bergerak, seperti orang yang kehilangan seluruh emosinya. Qiu Yuluo sedikit mengernyit. Saat ini, ia merasa sedikit kasihan pada Sun Manlou. Kekuasaan dan hasrat sungguh mudah membuat seseorang hilang dalam dirinya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sun Manlou mendesah. Saya bisa memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Di mana Wang Mian sekarang? Di Moskow. Mereka akan berbicara dengan perusahaan-perusahaan di Ruxia dan Basil tentang bisnis kayu impor. Perusahaan mana? Perusahaan Sekbi dari Ruxia, perusahaan Bradsko dari Basil, kata Sun Manlou dengan suara rendah. Hanya itu yang kutahu. Aku tidak tahu detailnya. Kalau begitu,
aku tidak punya pertanyaan lain lagi. Oke. Sun Manlou menjawab dengan tenang, lalu mengambil whisky di meja dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Dia meminumnya sekaligus. Sun Manlou tidak menjawab. Ia perlahan mengambil seluruh isi botol anggur. Kemudian, dia menuangkannya ke kepalanya. Lin Yi. Sun Manlou tersenyum pahit. Meskipun kita belum lama saling kenal, aku tahu kau orang yang setia. Ini nasib burukku. Aku mempercayakan hidupku kepada orang yang salah. Jika aku mengikutimu, hidupku mungkin akan berbeda. Sudah terlambat untuk semua itu sekarang. Aku tahu. Aku sudah lama berada di jalan ini, dan aku sudah menduga suatu hari nanti, hal seperti ini mungkin akan terjadi. Kurasa tak seorang pun di ruangan ini akan bisa pergi. Itu benar. Tapi aku punya istri dan anak di Meiguo. Aku tahu kau akan menyelidikinya nanti, tapi mereka bersih. Kalau bisa, tolong jangan bunuh mereka. Aku mohon padamu, Sun Manlou memohon. Tentu. Saat ini, aku tidak punya siapapun yang bisa kugunakan lagi, jadi aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Sambil berbicara, Sun Manlou mengeluarkan pistol dari bawah meja kopi dan mengarahkannya ke kepalanya. Dor! Terdengar suara tembakan. Darah bercampur materi otak berceceran di mana-mana. Sosok yang pernah berkuasa, kini meninggalkan panggung sejarah, memberikan penghormatan terakhirnya. Bab 1470. Situasi yang tidak menguntungkan. Sun Manjia berteriak kaget sementara air mata mengalir di wajahnya. Sekarang, Sun Manjia tahu karakternya sendiri dengan baik. Kalau bukan karena kakaknya yang menjaganya, dia pasti sudah lama menjadi berandalan kecil. Dapat dikatakan bahwa Sun Manlou adalah pilar spiritualnya. Kini, pilar spiritual yang menopangnya telah runtuh, dan emosinya pun ikut runtuh. Kalian tetap di sini dan awasi mereka. Aku akan keluar sebentar, aku akan segera kembali, kata Lin Yi kepada pasukan. Mereka bertiga berbalik dan berjalan keluar. Lin Yi menatap Qiu Yuluo dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk menyelesaikan masalah di sini dan menstabilkan situasi saat ini. Jangan ungkapkan apa yang terjadi malam ini. Apakah kamu mencoba menipu Wang Mian? Lin Yi mengangguk. Kurasa dia akan menemukan seseorang untuk membunuh Sun Manlou, jadi sembunyikan orang-orang ini dulu. Kembalilah dan interogasi mereka, tapi jangan membocorkan rahasiamu. Wang Mian bukan orang bodoh. Saya mengerti, kata Qiu Yuluo. Bukankah sebaiknya kita berurusan dengan rumah sakit juga untuk memberi orang ilusi bahwa kamu sudah mati? Kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mereka. Katakan saja aku terluka parah dan tidak sadarkan diri, kata Lin Yi. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku serahkan urusan di sini padamu. Bagaimana denganmu? Mau kemana? Aku akan pergi jalan-jalan ke Moskow, kata Lin Yi. Jika aku tidak mematahkan kakinya, namaku bukan Lin. Dengan itu, Lin Yi memanggil Ning Che untuk masuk ke mobil dan pergi dari Wangjiang Villa milik Sun Manlou. Ke bandara. Karena bahu Lin Yi terluka, Ning Che lah yang menyetir. Tempat ini berada di bawah kendali keluarga Wang. Naik pesawat tidak aman. Berkendaralah ke kota Heishui saja, jaraknya hanya 1 sungai dari Blagochovsky. Kita akan mencari cara untuk menyelinap menyeberang, lalu naik pesawat ke Moskow dari sana. Tidak akan ada yang tahu keberadaan kita setelah itu, jelas Sun Manlou. Ning Che menginjak pedal gas dan melaju menuju jalan raya. Di dalam mobil, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Xianzhao. Tidak ada yang menjawab panggilan pertama. Qi Xianzhao hanya menjawab panggilan kedua. Presiden Lin, saya baru saja tertidur jadi saya tidak menjawab telepon Anda. Aku punya misi mendesak untukmu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Minta He Yuan dan Tian Yan pergi ke Moskow. Aku akan memesan pesawat pribadi Qin Ilan untuk menunggumu di bandara nanti. Apa misinya? Qi Xianzhao tidak membuang waktu dan bertanya tentang tujuan perjalanan ini. Polygroup saat ini sedang menegosiasikan kesepakatan impor kayu dengan perusahaan Sekbi dari Ruxia dan perusahaan Bradsko dari Basil. Pergilah ke sana sekarang dan lakukan apapun untuk membajak kesepakatan ini, perintah Lin Yi. Tidak masalah kalau akhirnya rugi. Di saat kritis, kita bisa menggunakan mesin fotolitografi sebagai alat tawar-menawar. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan ini. Baik, Presiden Lin. Kami akan ke sana sekarang. Ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Mitra mereka adalah Polygroup, dan penanggung jawabnya adalah Wang Mian. Carilah cara untuk diam-diam mengumpulkan informasi tentang keberadaannya saat ini. Ini sangat penting, tambah Lin Yi. Aku akan melakukan yang terbaik. Mungkin agak sulit bagimu melakukan ini. Biar He Yuan yang mengurusnya.
Di saat kritis, dia bisa menjual tubuhnya. Setelah ini, aku akan memberinya dividen saham 1% selama tahun baru. Saya mengerti, Presiden Lin, kata Qixian Zhao sambil tersenyum. Setelah menelepon Qixian Zhao, Lin Yi menelepon Qin Han lagi, meminta untuk meminjam pesawat pribadinya. Butuh waktu lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan apa yang dia lakukan. Apakah kamu harus sekejam itu? Ning Che, yang sedang mengemudi, bertanya. Kamu tidak kekurangan uang. Ini cuma proyek acak. Nggak perlu susah payah membajaknya. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Aku hanya ingin menamparkan wajah keluarga Wang. Tapi menurutmu itu mungkin? Kau tahu level grup Poli. Status mereka di Huaxia bahkan lebih tinggi daripada grup Huarun. Akan sulit merebut daging dari mulut mereka. Itulah sebabnya saya mengirim 3 jenderal perusahaan kami dan bahkan mengeluarkan mesin fotolitografi sebagai alat tawar-menawar. Saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan kamu mungkin tidak mampu mengatasinya, apalagi tangan kananmu. Kau salah. Kau boleh meremehkanku, tapi kau tidak boleh meremehkan bawahanku, kata Lin Yi. Dengan kata lain, Anda boleh meremehkan siapapun di perusahaan kami, tapi Anda tidak boleh meremehkan wakil presiden kami, jelas Lin Yi. Apakah mereka sehebat itu? Mereka benar-benar luar biasa. Ning Che berkendara kurang dari 4 jam untuk menempuh perjalanan hampir 600 km. Saat mereka tiba, langit sudah cerah. Berdiri di tanggul, orang bisa melihat bangunan-bangunan Tuxian di sisi seberang. Sungainya sudah ditutup. Kita bisa menyeberanginya dengan mobil. Temukan rute yang aman dan ayo berangkat sekarang. Baiklah. 2 jam kemudian, mereka berhasil menyeberang ke seberang dan meninggalkan mobil mereka. Ning Che pergi menukar beberapa rubel dengan mudah, dan kemudian mereka berdua naik taksi ke bandara, di mana mereka membeli 2 tiket ke Moskow. Pukul 6 sore itu, Lin Yi dan Ning Che berhasil tiba di Moskow. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ayo kita ke hotel dulu. Nggak mungkin, urusan kita belum selesai. Ayo selesaikan dulu urusan kita sebelum bersenang-senang. Aku nggak bilang aku bakal tepuk tangan demi cinta sama kamu, kan, jaga sikapmu. Sayang sekali. Sungguh menyia-nyiakan hariku yang aman. Brengsek. Kenyataannya, Lin Yi sudah dalam posisi pasif setelah datang ke Moskow. Berhasil atau tidaknya misi ini bergantung pada Qixian Zhao. Jika dia bisa mengetahui lokasi Wang Mian, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, kedatangannya ke sini sia-sia. Kemudian, mereka berdua menemukan hotel bintang 5 dan tinggal di sana untuk sementara waktu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Menurut Sun Manlou, selain Wang Mian, asistennya, Lina, juga bersamanya. Ning Che menyalakan sebatang rokok dan bersandar di kursinya. Wanita itu sangat mengesankan. Dia sudah mencapai kelas C. Kelas C. Lin Yi bergumam, bagaimana fondasinya? Sun Manlou juga kelas C pada akhirnya, aku tetap menjatuhkannya. Kau benar-benar bodoh, ejek Ning Che. Dia dibesarkan oleh keluarga Wang, dan dia asisten Wang Mian. Bagaimana mungkin dia jahat? Ning Che menjentikkan abu rokok dan melanjutkan. Dan dalam kondisimu saat ini, kau bahkan tidak bisa mengalahkan Wang Mian, apalagi Lina. Lin Yi terdiam cukup lama. Tak perlu dikatakan, level Wang Mian memang luar biasa. Bahkan jika dia bisa mengalahkannya, Lin Yi pasti akan kelelahan setelahnya. Terlebih lagi, ada Lina di sampingnya. Dengan level Ning Che, mustahil bagi Lina untuk menghadapinya. Ditambah lagi fakta bahwa dia terluka, dia akan terkejut jika dia bisa mengerahkan setengah kekuatannya. Jika dibandingkan di atas kertas, dari sudut pandang manapun, kekuatan mereka tidak sebanding. Tanpa sadar, keduanya saling memandang. Ning Che langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Senjata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.